Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi washabihi asyrati wal wafa amma ba'du. Pertama marilah kita ucapkan alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan kenikmatan dan kesehatan agar kita bisa selalu beraktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di video ceramah saya ini saya akan mengutamakan tema yaitu contoh sifat tauladan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan baik pada dirinya, yaitu mengharapkan Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak hanya menjadi contoh dalam satu bidang, tapi dalam semua bidang. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi politisi, menjadi perniagaan, dan banyak lainnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah SAW sama manusia dengan kita, tentulah orang yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan orang yang mencontoh. Misalnya, kita sesama manusia pasti memerlukan tidur. Begitu juga dengan Rasulullah yang sebagai manusia. Tapi kita dengan Rasulullah tidurnya jelaslah berbeda. Mengapa begitu? Karena kalau Rasulullah tidur, ia hanya matanya saja yang tertidur, tetapi hatinya tidak tertidur, karena selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW lahir tidak hanya untuk mengubah keyakinan kejahilian orang Arab yang saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah juga mengubah beberapa hal keyakinan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kegigihan Rasulullah dengan mengubah ketatanan sosial, hukum dan budaya untuk mensejahterakan dan keadilan bagi semua umat Islam. Perjuangan Rasulullah SAW mengedepankan tata krama sehingga Islam disebarluaskan ke penjuru seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat. Dalam contoh Nabi dalam bidang dakwah ini, kita sebagai pendakwah haruslah bisa mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat akan mudah menerima dakwah kita. Dalam dakwah ini kita harus bisa mengartikan atau memindahkan pola pikir masyarakat agar bisa masuk ke dalam agama Islam yang mereka dulunya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, seperti menyembah berhala. Dengan kita memastikan, dengan Nabi Muhammad, dengan Rasulullah memastikan keyakinannya dan budi luhur, membuat para masyarakat menjadi yakin dan ingin belajar mengenai Islam. Lalu kita masuk ke dalam bidang perniagaan, di mana Rasulullah SAW memulai berbisnis sejak umur 9 tahun, sehingga saat dia berumur 9 tahun, ia dalam berbisnis selalu berkata jujur. Oleh karena itu, dia dapat gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan karena kejujurannya, Siti Khadijah sampai jatuh cinta kepada dirinya dan mengangkat dia menjadi suaminya. Baiklah, itu saja sifat-sifat tauladan dari Rasulullah SAW yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mencontoh sifat-sifat tauladan dari Rasulullah SAW. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.